Selamat pagi, akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 28 Januari 2024. Yang pertama, berita duka cita. Setelah berpulang ke rumah Bapa di surga dengan damai, Ibu Darmini dari kelompok Jebres 14 pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, segenap majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, perjamuan kasih. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa hari ini, Minggu tanggal 28 Januari 2024, ada perjamuan kasih setelah kebaktian untuk menjalin keakraban di antara warga jemaat. Yang ketiga, kebaktian Rabu Bina Iman atau Kerubim. Badan Peribadatan akan mengadakan kebaktian Rabu Bina Iman pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 18 WIB atau jam 6 sore dengan penghantar bahasa Indonesia disampaikan oleh Pendeta Muda Yosua Hutama dengan tema Tuhan sumber segala pengharapan. Segenap jemaat dimohon untuk menghadirinya. Yang keempat, sakramen perjamuan kudus. Akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 dengan dress code putih bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus supaya mempersiapkan diri melalui pendadaran. Yang kelima, diberitahukan perjamuan keliling, diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa besok hari Senin tanggal 5 Januari 2024 akan diadakan perjamuan keliling. Harap menjadikan perhatian. Yang keenam, tim pastoral. GKJ Jebres sudah membentuk tim pastoral bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan pelayanan konseling pastoral bisa menghubungi salah satu dari antara 1. Pinetua Winengku Agus Prihanto dengan nomor HP 082148666667. Yang kedua, Saudari Sri Wahyuningsih dengan nomor 081393405444. Yang ketiga, Dekan Basuki Rahmat dengan nomor 0812150239. Yang keempat, Pinetua Joko Kismanto dengan nomor 085723000004. Yang kelima, Ibu Endang Caturini dengan nomor 085647394885. Yang keenam, Pinetua Dwi Danang Totuko dengan nomor 085100935550. Yang ketujuh, Ibu Esna Yuli Suryani dengan nomor 085640158241. Yang ke-8, Pinetua Kristiorini dengan nomor 081915359032. Yang ke-9, Dr. Syekh Astuti dengan nomor 0813753399. Yang ke-7, persembahan tanggal 21 Januari 2024. Yang pertama, persembahan kotak putih sebesar Rp1.777.000, persembahan kotak merah sebesar Rp1.844.000, persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp3.310.000, perpuluhan sebesar Rp2.325.000, persembahan istimewa sebesar Rp400.000,
persembahan komisi rematan sebesar Rp400.000, persembahan rebon sebesar Rp224.000. Yang terakhir, yang akan menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuki panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat kami mohon berdiri, kita muliakan Tuhan dalam ibadah ini. Mari bersama menghadap Tuhan dan pujilah Dia penuh kebenaran. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejarah perjalanan bangsa-bangsa menuntun kita untuk melihat betapa besarnya karya Tuhan di tengah dunia ini. Orang beriman harus berolah diri untuk menemukan inti dari karya Tuhan, yakni kasih. Kasih itulah yang menjadikan alasan dan tujuan Tuhan mengkaryakan sebagai hal dalam hidup, mengkaryakan berbagai hal dalam hidup manusia. Orang beriman perlu untuk masuk dan menyelami kasih Tuhan, sehingga dimampukan untuk merespon dengan pilihan-pilihan sikap iman yang tepat. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berenang, berilah musik berbagai, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus Nama yang Maha Kudus, adukan suaramu, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyatakan penyesalan pengaduan dosa secara litani. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami tahir. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah. Diberi belas kasihan
Jemaat saya undang berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita sukacita, berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Filipi 1 ayat 9-11 demikian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dosa telah berlaku atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem, avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, disembah, dipuji dari waktu ke waktu. Kami, anak-anak-Mu, pada pagi hari ini datang kepada Engkau untuk menaikkan syukur kami, sukacita kami atas penjagaan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya Allah, di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus mereka yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Suparni, Yebres 4, pemulihan Bapak Eko Adiswondo, Yebres 6, Bapak Butiati, Yebres 9, Ibu Ginem, Yebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dengan tangan yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus keluarga Bapak Tugino, Yebres 14, yang beberapa waktu lalu sedang berduka cita oleh karena berpisah dengan orang tua terkasih Ibu Darmini. Bila keluarga yang ditinggalkan Ibu Darmini, Tuhan, Engkau berikan kekuatan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Berkati juga untuk keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Yebres ini Tuhan. Berkati kehidupan keluarganya, rumah tangganya, mata pencarian, pekerjaan yang mereka lakukan, baik sebagai wirausaha, wira swasta, usaha sendiri, ataupun sebagai PNS. Tuhan berkati agar kehidupannya tercukupi, kehidupannya semakin diberkati oleh Tuhan, dan hidup tidak berkekurangan. Dan jadikan masing-masing keluarga mesbah doa yang senantiasa dengar-dengaran akan suara Tuhan dari waktu ke waktu. Ya Tuhan, selanjutnya kami berdoa untuk gerejamu GKJ Yebres ini Tuhan,
Kami bersyukur boleh melewati tahun 2023 dengan segala program pelayanan yang telah kami kerjakan. Dan saat ini kami sedang menjalani program kegiatan pelayanan di tahun 2024 dengan penuh keyakinan Tuhan akan menopang, menolong, menyertai, mencukupi segala keperluan kebutuhan gereja kami dalam mewujudkan program pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi jemaat. Kami serahkan seluruh kegiatan yang ada, baik ibadah reguler, kegiatan kategoria dari anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adius, dan juga kegiatan-kegiatan PA yang lain. Tuhan berkati di sarana pemeliharaan iman percaya kami kepada Tuhan. Saya berdoa juga Tuhan untuk kegiatan porseni klasis di tahun ini, di mana kami GKJ menjadi bagian kepanitiaan bersama dengan GKJ Petoran, GKJ Gandean, dan GKJ Immanuel. Dan terlebih besok hari Selasa yang menjadi tuan rumah rapat reguler, kegiatan panitiaan Tuhan, Engkau berkati kami semua, agar kami dalam rapat porseni nanti boleh semakin mengerucut, mengerti apa yang akan kami kerjakan, apa yang kami lakukan, pendanaan yang dibutuhkan, Tuhan juga berkati. Dan terlebih Tuhan, kami sebagai tuan rumah porseni Langen Sekar, bila kami mempersiapkan dengan baik, boleh menjamu tamu seklasis dalam perhelatan porseni klasis di tahun ini. Allah Bapa Surgawi, di akhir ibadah nanti kami tidak bersama-sama membangun keakraban di dalam perjamuan kasih. Berkati kelompok-kelompok yang menyediakan, berikan kekuatan, kesehatan, hati yang penuh sukacita, dan kami juga boleh bersama-sama menikmatinya dalam keakraban, dalam rasa pasduluran. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi, yang sedang kuliah, Allah berikan hikmat, berikan kepandaian, kearifan, kemampuan, agar anak-anak kami boleh menapaki setiap jenjang pendidikan yang mereka lalui, dan akhirnya mereka boleh berhasil sukses untuk menjalani kehidupan di masa depan dalam penyertaan kasih anugerah Tuhan. Berkati pula anak-anakmu yang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, merindukan keturunan, bila Allah menjawab tepat pada waktunya. Tanyalah kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, menjelang pesta demokrasi awal bulan Februari, kami rindu situasi, kondisi bangsa Indonesia aman, terkendali, bahwa kami masing-masing pribadi dalam pesta demokrasi, pesta dengan sukacita bukan dengan ketakutan, pesta sukacita untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Dan kami rindu Tuhan memberkati setiap pemimpin, dan berikanlah kami pemimpin yang terbaik dari yang ada untuk memimpin bangsa dan negara kami. Allah Bapa Surgawi, setiap kami datang beribadah, kami rindu, kami haus dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bacaan pertama ambil dari Ulangan 18
ayat 15 sampai dengan 20. Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." Demikianlah sabda abadi Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 111. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 111. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Bacaan kedua terambil dari kitab 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan.
sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Sabdamu semua pernah terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Bacaan Injil terambil dari Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28. Tuhan Allah berfirman demikian. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggonjang-gonjang orang itu,
dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah hari ini kita akan mengumuli sebuah tema, kehadiran dan kuasa Yesus yang membebaskan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Markus pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang orang-orang yang takjub akan pengajaran dan perbuatan Yesus di Kapernaum. Apa sih yang membuat mereka takjub? Pertama, orang-orang takjub ketika mendengarkan pengajaran Yesus sebab Yesus mengajar sebagai orang yang penuh otoritas, penuh dengan kuasa. Bahkan dibandingkan, dikatakan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ketika ahli Taurat mengajar hanya dengan menggunakan kata-kata, maka Yesus tampil mengajar dengan menggunakan kata-kata bermakna, penuh makna, dan tindakan yang menyelamatkan. Tuhan Yesus mengajar dengan kata-kata yang penuh dengan kuasa yang dapat menyembuhkan banyak orang yang sakit. Mengajar menjadikan orang berpendidikan, mencerdaskan orang dalam hidup agar tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai pembawa kabar gembira yang datang dari Allah, apa yang Tuhan Yesus ajarkan merupakan hal-hal yang baik yang mampu merubah pola pikir dan pola hidup banyak orang. Itulah yang menyebabkan mereka takjub atas pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Berbeda dengan para ahli-ahli Taurat. Yang kedua, orang-orang takjub akan tindakan seorang penduduk Kapernaum, di mana di situ dikatakan tindakan Yesus mengusir roh jahat dari tubuh seorang penduduk, sebab di sana dikatakan roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Roh jahat yang merasuki orang tersebut tidak menghendaki kehadiran Yesus. Namun roh itu tidak memiliki daya untuk menolak ataupun melawan perintah Yesus yang menyuruhnya keluar dari tubuh yang dirasukinya. Roh jahat tidak mampu mengganggu dan menghalangi pekerjaan Tuhan Yesus. Dan orang-orang kagum karena melihat kuasa ilahi bekerja dalam pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus. Baik ketika
Tuhan Yesus mengajar maupun ketika mengusir roh jahat. Dan Tuhan Yesus mengusir roh jahat hanya dengan kata-kata. Bukan dengan kekuatan lain. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan tabib pada zaman itu. Di sini Markus ingin menyajikan suatu pemahaman bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus, sekali lagi bukan perkataan yang hampa, melainkan suatu sabda yang penuh dengan kuasa mengenai kekuatan Allah yang menyelamatkan umatnya. Maka dalam diri Tuhan Yesus terungkap kuasa dan kekudusan Allah sendiri. Pengajaran dan tindakan Yesus menampakkan keilahian Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita pahami, seperti yang kita mengerti, yang kita ketahui, roh jahat merupakan makhluk yang jahat. Ia selalu mencari cara untuk mencobai kita dan mengarahkan kita untuk menjauhi Allah. Sesungguhnya roh jahat tidak memiliki kekuatan kekal dan tidak berbahaya bagi jiwa yang bersatu dengan Allah. Karena itu, kita harus berjuang untuk bersatu dengan Allah dan memohon kuasa Allah untuk melindungi kita dari kekuatan jahat. Hanya Tuhan yang berkuasa mengusir roh jahat. Kalau kita menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita sesungguhnya sedang mengundang roh jahat untuk masuk dalam lingkungan kita dan mengendalikan diri kita untuk menjauhi Allah. Karena itu, hanya ada satu cara agar kita dapat kuat menghadapi roh jahat, yaitu menerima Kristus dan pewartaannya tentang kerajaan Allah ke dalam diri dan dunia kita. Kemampuan yang ada dalam diri Yesus menarik perhatian dan minat orang-orang banyak untuk mencari Dia, untuk datang dan menemuinya. Mereka datang menanggapi kabar gembira yang diwartakan oleh Tuhan Yesus dengan mendengarkan pengajarannya dan untuk disembuhkan olehnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang banyak datang karena tertarik dan kabar yang telah tersiar tentang Tuhan Yesus. Dan juga karena ingin beroleh keselamatan. Mereka membuka diri, membuka hati, membiarkan sabda Yesus masuk dalam hati mereka dan membiarkan mereka dijamah, disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Orang-orang yang sakit dan yang kerasukan roh-roh merupakan gambaran ketidaksempurnaan manusia. Dan ketidaksempurnaan manusia itu disebabkan oleh kuasa jahat yang membelenggu dirinya. Kuasa jahat ini menguasai mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang malang dan menderita. Maka dalam keadaan yang demikian, mereka berusaha mencari keselamatan. Mereka datang dari daerah mereka masing-masing. Entah itu kota yang terkenal sebagai kota suci maupun yang dikenal sebagai kota orang kafir. Dan keselamatan itu mereka temukan, mereka rasakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik kalau Bapak Ibu baca perikop ini. Ternyata roh jahat bisa menguasai manusia. Bahkan dalam bacaan kita, roh jahat itu berada
dalam seseorang yang juga ikut ada di dalam bait Allah. Kita bisa bayangkan orang punya pemahaman tempat ibadah bait Allah tidak mungkin roh jahat bisa masuk, bisa ada di sana. Tapi dalam perikop ini digambarkan orang itu bisa masuk. Orang itu bisa dikuasai oleh roh jahat meskipun ada dalam rumah Tuhan. Tetapi kuasa kegelapan, kuasa jahat tidak akan pernah menang atas kuasa Yesus. Kuasa Yesus tetap di atas segala-galanya. Terbukti roh jahat itu diusir oleh Yesus dengan perkataan yang penuh kuasa. Dan yang menarik, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-24, bagaimana roh jahat itu mengenal betul siapa yang berkhotbah, siapa yang berkata-kata itu. Dengan jelas dikatakan, apa urusan dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang tidak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Ini menarik. Bayangkan, roh jahat bisa mengenal siapa itu Yesus. Dengan jelas, dengan komplit. Kita saja yang mengaku anak Tuhan, kadang-kadang tidak memahami, tidak mengenalinya. Roh jahat itu mengenal betul. Dikatakan, apa urusan dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang tidak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Apa perbedaannya? Roh jahat itu mengenal betul siapa Yesus, tapi dia tidak percaya atas otoritasnya. Tidak beriman pada Yesus. Kalau kita diharapkan membuka hati, membuka diri untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk mengenal pribadinya, merasakan kuasa perkataan Yesus dalam setiap firman-Nya dalam Alkitab, perkataan yang membawa perubahan, perkataan yang merubah pola hidup kita, yang membawa dampak yang baik, hanya dapat dilakukan ketika kita mau membuka diri, mau membuka hati kita, dan menerima otoritas Allah itu bekerja berkuasa atas kita. Kita hanya tunduk pada perintah Yesus, tunduk atas otoritas Tuhan Yesus, dan sampai justru kita dikalahkan, dikuasai oleh roh jahat. Maka dalam perikop yang kita baca hari ini, kehadiran Yesus, kuasa Yesus dapat dirasakan, dapat ditemukan saat kita membuka diri atas perkataan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Membuka diri atas otoritas kuasa Allah bekerja pada kita untuk membebaskan kita dari belenggu kuasa roh jahat. Sebab roh jahat juga punya keinginan agar kita tetap dalam penguasaannya, agar kita tetap dalam kendalinya. Tapi firman Tuhan hari ini dengan jelas mengatakan, kuasa Kristus di atas segala-galanya. Kuasa Kristus menang atas kuasa roh jahat. Maka hari ini, mari kita mengamini setiap firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab yang kita baca.
sebagai kata-kata yang penuh wibawa, kata-kata yang penuh kuasa, yang dapat merubah kehidupan kita, kehidupan rohani kita, pola hidup kita, menjadi semakin baik, dan semakin baik. Dan hari lepas hari, kita mengalami kelegaan demi kelegaan. Sebab Tuhan membebaskan kita dari ikatan-ikatan, dari belenggu-belenggu, dan kita mengalami kemerdekaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kehadirannya dan kuasanya yang dia demonstrasikan dalam perikop yang kita baca hari ini, kehadiran dan kuasanya membebaskan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu merasa terbelenggu, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini merasa ada ikatan-ikatan yang membuat hidup panjenengan sesak, mari belajar dari apa yang kita dengarkan hari ini. Mari kita mengagumi, mari kita takjub atas firman Tuhan, perkataan Tuhan yang penuh dengan wibawa, penuh dengan kuasa. Dan kita meyakini kuasa Tuhan Yesus masih bekerja sampai hari ini. Kuasanya membebaskan, kuasanya menolong kita, memberikan kelegaan, sekaligus kemerdekaan sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan. Selamat merasakan kehadiran dan kuasa Yesus yang membebaskan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 369A, bait pertanyaan kedua. Kita mengambil saat teduh.
Saat teduh selesai. Sebagaimana diwartakan dalam warta jemaat, akan dilayankan sakramen Perjamuan Kudus besok Minggu 4 Februari 2024. Oleh karena itu, kiranya segenap warga jemaat dapat mempersiapkan diri agar dapat mengambil bagian dalam sakramen Perjamuan Kudus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita ikut serta dalam sakramen Perjamuan Kudus besok Minggu, mari pada kesempatan hari ini kita menguji diri kita terlebih dahulu. Berikut ini adalah pertanyaan yang dapat menolong kita untuk melakukan pengujian diri. Yang pertama, apakah kita mengakui dosa kita sehingga kita menyesal dan malu akan diri sendiri serta bertobat di hadapan Tuhan Allah? Sadar diri, menyesal, tidak ingin lagi berbuat dosa, dan rindu untuk berbalik pada Tuhan adalah bagian pertama dari pengujian ini. Kedua, apakah kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah Allah yaitu pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menerima keselamatan sempurna dalam Dia. Membuka diri untuk mendapatkan pengampunan dan pemulihan hubungan yang benar dengan Tuhan adalah bagian kedua dari pengujian diri. Ketiga, apakah kita punya niat yang sungguh-sungguh untuk bersyukur melalui ketaatan Tuhan baik dalam angan-angan, perkataan, dan tingkah laku? Kerinduan yang sungguh-sungguh hidup setia, taat, dan berkualitas sebagai persembahan syukur pada Tuhan adalah bagian ketiga dalam pengujian diri. Keempat, dalam menjalani kehidupan keseharian, apakah Bapak Ibu Saudara memiliki niat, motivasi, atau kemauan untuk lebih berhati-hati dalam berpikir, bertutur kata, mengambil keputusan dan bertindak, serta mohon Roh Kudus untuk menuntun Bapak Ibu Saudara. Sikap yang tidak gegabah dalam hidup dan percaya pada perlindungan Allah ada bagian keempat. Mari agar kita dilayakkan untuk ambil bagian dalam sakramen Perjamuan Kudus besok hari Minggu. Saat ini jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi dan memberikan jawaban dan pernyataan kesediaan kesanggupan untuk ambil bagian dalam Perjamuan Kudus. Kita masuk saat hening, jemaat berdoa secara pribadi. Demikianlah ya Tuhan, isi hati kami, ungkapan hati kami, jawaban kami, kesediaan kami untuk ambil bagian dalam sakramen Perjamuan Kudus besok hari Minggu. Tuhan tolong sempurnakanlah setiap
doa kami, jawaban kami, kerinduan kami. Jauhkan kami dari kelemahan rohani, keterbatasan kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan, untuk senantiasa memperhatikan dengan seksama perkataan Tuhan yang penuh wibawa, yang penuh kuasa, yang penuh otoritas. Dan kami yakin perkataan Tuhan, firman-Mu mengubah pribadi kami, mengubah hidup kami, semakin menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami menjaga hati kami, hidup kami, sampai saatnya kami ikut dalam sakramen perjamuan kudus. Dan kami belajar hidup menyenangkan Tuhan di waktu-waktu selanjutnya. Nah Tuhan, doa seluruh kami yang kami pinta, dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita nyanyikan nyanyian pengucapan syukur dari Kidung Jemaat 365 bagian B, bait yang pertama dan keempat. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa Surgawi yang rahmani, Allah sumber hidup dan kehidupan kami, Allah sumber berkat, Allah sumber pengharapan kami. Kami anak-anak terkasih-Mu datang Bapa pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Engkau telah memberi kami udara yang segar pada pagi hari ini. Biarlah Engkau juga segarkan hati, jiwa, pikiran, perasaan kami satu persatu. Bimbing kami Bapa dalam kami berpikir, bertindak, dan berkata-kata. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jauhkan kami dari segala ilah-ilah lain yang akan menguasai kami. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit persembahan dari berkat sempurna yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Engkau berkati persembahan ini Bapa, yang berguna untuk kelangsungan kami memuji memuliakan nama-Mu di GKJ Jebres ini. Dan biarlah Engkau berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, mampukan dia untuk dapat mengelola persembahan ini
dengan penuh cinta kasih dan takut akan Engkau. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, bila sebentar lagi kami akan pulang, bimbing perjalanan kami hingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa permohonan ucap syukur kami ini, dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat saundang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Tuhan
Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Undurlah dari tempat ibadah dengan penuh syukur dan pengharapan, dan terimalah berkat. Allah Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku